Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing tentang materi seleksi kompetensi pada tes P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2024. Mari simak videonya. Pada seleksi kompetensi P3K Guru tahun 2024, terdapat 4 jenis tes yang akan ditampilkan atau dimunculkan pada saat CAT. Jadi yang pertama yaitu adalah seleksi kompetensi teknis, kemudian yang kedua seleksi kompetensi manajerial, yang ketiga seleksi kompetensi sosial kultural, dan juga terdapat seleksi kompetensi wawancara berbasis komputer. Jadi adapun materi seleksi kompetensi yang dimaksud pada diktum ke-14 dan ke-15 itu adalah untuk materi kompetensi teknis bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Nah, kemudian yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah materi kompetensi manajerial, kemudian materi kompetensi sosial kultural, dan materi wawancara. Adapun untuk materi kompetensi manajerial itu bertujuan untuk menilai komitmen, kemampuan, dan perilaku individu dalam berorganisasi yang dapat diamati dan diukur meliputi kompetensi 8 indikator ini. Oke, kita akan masuk ke pembahasan tentang materi kompetensi. Jadi untuk materi kompetensi manajerial secara garis besar itu adalah terdapat 8 indikator yang diujikan dalam tes kompetensi manajerial P3K. Kedelapan indikator tersebut yaitu, jadi yang pertama Bapak Ibu wajib mempelajari tentang integritas. Nah, jadi pengertian integritas itu adalah sikap konsisten antara perkataan dan perbuatan seseorang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut seperti kode etik, nilai masyarakat, atau nilai moral pribadi. Jadi, di sini membahas tentang kejujuran bukan hanya dalam kata-kata, tapi juga dalam tindakan. Kemudian, syarat utama untuk menjadi seorang pemimpin diperlukan sebuah integritas. Jadi integritas juga mencakup keutuhan dan efektivitas seseorang dalam menjalankan tugas sesuai dengan rencana awal. Jadi Bapak Ibu wajib mempelajari indikator integritas sebagai bekal untuk menjalani tes P3K. Kemudian indikator yang kedua adalah kerjasama. Jadi kerjasama itu sendiri bisa juga dikatakan dengan kolaborasi, yaitu interaksi penting dalam kehidupan manusia karena manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain, jadi tidak bisa tanpa orang lain. Jadi manfaat kerjasama termasuk membuat pekerjaan menjadi lebih ringan, sebuah inovasi, kemudian pembangunan jiwa sosial, pengembangan emosi, dan partisipasi positif. Nah, jadi inti dari kerjasama adalah kehidupan sosial manusia dan membawa manfaat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Kemudian, pelajari indikator yang ketiga, yaitu komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari komunikator kepada komunikan dengan tujuan dan dampak tertentu. Jadi, komunikasi merupakan sesuatu hal yang sangat penting di dalam pemerintahan, di dalam setiap pekerjaan itu wajib memiliki komunikasi yang baik, Jadi definisi yang paling komprehensif oleh Harold Laswell adalah who say what in which channel to whom and with what effects.
ya. Jadi yang mencakup elemen-elemen utama dalam proses komunikasi, yaitu yang paling penting yaitu adalah komunikator, si pemberi pesan, kemudian pesan yang disampaikan, kemudian media penyampaian pesan, kemudian orang yang menerima pesan atau komunikan, dan dampak dari pesan tersebut. Nah, jadi silakan Bapak Ibu pahami tentang komunikasi itu seperti apa. Kemudian indikator yang keempat yaitu orientasi pada hasil. Ya, jadi orientasi pada hasil di sini adalah kemampuan mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi terhadap menyelesaikan tugas, tanggung jawab, dan mampu mengidentifikasi risiko dan peluang secara sistematis dengan fokus pada keterhubungan antara pencernaan dan hasil. Ya, jadi intinya orientasi pada hasil ini adalah fokus ya terhadap suatu pekerjaan yang awalnya direncanakan dan sesuai dengan apa yang direncanakan ya, secara tim ataupun individu. Jadi itu ya. Kemudian indikator yang kelima yaitu pelayanan publik. Pelayanan publik di sini adalah kemampuan untuk menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara profesional, transparan, dan sesuai dengan standar pelayanan yang objektif, netral, dan tidak diskriminatif. Nah, jadi di sini adalah lebih mengutamakan tentang pelayanan publik ya, dan tidak membeda-bedakan antara individu yang satu dengan individu yang lain. Jadi di sini kita fokus untuk pemberian pelayanan kepada masyarakat, pembangunan, dan perlindungan ya. Jadi seorang pegawai itu harus memiliki pelayanan publik yang prima. Jadi Bapak Ibu silahkan pelajari dan pahami indikator pelayanan publik ini. Kemudian yang keenam, indikator yang keenam adalah pengembangan diri dan orang lain. Jadi pengembangan diri melibatkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan pribadi, serta memberikan dorongan kepada orang lain untuk melakukan hal yang sama ya. Jadi pengembangan diri dan orang lain ini berhubungan dengan motivasi ya, identitas, pengembangan bakat, dan potensi diri kita ya. Jadi dalam pengembangan diri itu mencakup hal psikologi ya, ada 3, yaitu konsep diri akademik, kemudian terkait perbedaan budaya, dan terkait gender. Nah, jadi untuk pengembangan diri dan orang lain harus memiliki konsep diri yang positif agar dapat berkontribusi pada harga diri, integrasi sosial, kebahagiaan, dan kepuasan hidup. Jadi Bapak Ibu wajib memahami tentang indikator pengembangan diri dan orang lain. Selanjutnya, indikator yang ketujuh yaitu mengelola perubahan. Jadi mengelola perubahan di dalam sebuah organisasi adalah suatu tantangan yang sering kali dihadapi oleh para pemimpin. Penolakan terhadap kebijakan ya, seperti tidak kepercayaan, pengusulan perubahan, pandangan bahwa perubahan tidak diperlukan, biaya yang tinggi, dan ketakutan akan kegagalan merupakan suatu tantangan di dalam untuk membuat sebuah perubahan. Nah, jadi di sini kita sebagai pegawai wajib melakukan kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi yang berubah agar bisa mengambil tindakan untuk mendukung perubahan. Kemudian bisa menjadi pemimpin yang inisiatif melakukan perubahan dan bertanggung jawab untuk memastikan keberhasilan implementasi perubahan ya. Jadi di sini pada intinya kita dituntut ya agar bisa melakukan adaptasi untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih positif, walaupun dengan tantangan-tantangan yang akan muncul seperti ketidakpercayaan, biaya yang tinggi, dan ketakutan akan kegagalan. Kemudian yang terakhir, indikator pengambilan keputusan ya. Jadi pengambilan keputusan ini adalah perubahan ya, bagian alami dari kehidupan dan tidak ada yang dapat menghindarinya. Jadi terlepas dari seseorang itu ingin berubah atau tidak, jadi perubahan itu akan terus berjalan. Kemudian perubahan dalam pendidikan ini juga bertujuan untuk menjawab kebutuhan dunia kerja. Nah, jadi kita sebagai individu wajib ya menyadari bahwa sebuah perubahan itulah suatu keharusan ya. Namun banyak orang yang enggan berubah ya,
dan lebih suka tetap di zona nyaman. Mereka cenderung menolak perubahan dan mungkin mempertahankan metode lama, sistem lama, ya, dan yang tidak sesuai dengan tuntutan zaman. Nah, jadi untuk di sini, untuk indikator yang ke-8, kita wajib melakukan perubahan atau adaptasi untuk diri kita sendiri dan pengambilan keputusan ke arah yang lebih baik, ya, dengan berbagai alternatif pemecahan masalah serta konsekuensinya, ya, dilakukan dengan tanggung jawab atas keputusan yang kita ambil, ya. Jadi untuk materi manajerial, ya, kompetensi manajerial, ya, itu ada 8 indikator, ya, sudah kita bahas tadi. Kemudian selanjutnya kita lanjut ke yang kedua, materi kompetensi sosial kultural, ya. Nih, materi kompetensi sosio-kultural atau sosial kultural. Nah, untuk materi sosial kultural itu terdapat 4 indikator yang diujikan dalam tes kompetensi P3K. Nah, jadi keempat indikator tersebut adalah yang pertama, kepekaan terhadap perbedaan. Ya, jadi seorang pemimpin, ya, wajib memiliki gaya kepemimpinan lintas budaya, kemudian yang dipengaruhi oleh kemampuan belajar dari pengalaman interpersonal dan nilai-nilai budaya. Nah, jadi di sini stereotip adalah penilaian berdasarkan persepsi tanpa konfirmasi, sementara etnosentris adalah penilaian atas kebudayaan lain berdasarkan nilai budaya sendiri. Nah, jadi kita wajib peka terhadap perbedaan budaya yang ada di sekitar kita, ya, dan kita mampu menyesuaikan, ya, kemudian menyeleksi perbedaan dari budaya tersebut agar bisa disesuaikan dengan kebudayaan yang kita miliki. Kemudian keberhasilan kepemimpinan lintas budaya tergantung pada saling pengertian dan interpretasi makna di antara pemimpin dan pegawai lokal. Nah, jadi kita wajib memahami indikator tentang kepekaan terhadap perbedaan. Jadi intinya kita harus aware atau peduli, ya, jangan acuh terhadap perbedaan budaya yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua, indikator yang kedua adalah kemampuan berhubungan sosial, ya. Jadi kemampuan berhubungan sosial ini adalah keterampilan yang memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan orang lain. Ya, jadi kemampuan bersosialisasi ini meliputi beberapa aspek. Jadi yang pertama, empati, ya, yaitu kemampuan untuk memahami perasaan dan pandangan orang lain. Ya, bersikap empati. Kemudian yang kedua, komunikasi. Ya, komunikasi ini ada verbal dan non verbal. Ya, komunikasi verbal itu menyampaikan pesan secara jelas, ya, atau komunikasi secara langsung. Kemudian untuk yang komunikasi yang non-verbal, yaitu penggunaan bahasa tubuh seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan kontak mata yang tepat untuk menyampaikan pesan dan empati kepada orang lain. Kemudian fleksibilitas, yaitu kemampuan untuk menerima kritik dan saran dengan terbuka, ya, dan bersedia untuk mempertimbangkan penilaian perspektif orang lain terhadap kita. Kemudian active listening, ya, menjadi pendengar yang baik, ya, di saat seseorang berbicara, ya, atau menjadi pendengar yang baik, ya, agar lawan bicara merasa dihargai dan didengar. Kemudian conflict resolution, ya, jadi kemampuan untuk mengidentifikasi sumber konflik dan bisa mencari solusi yang efektif, ya. Kemudian relationship, ya, relationship management, kemampuan untuk memelihara hubungan yang sehat dan membangun koneksi dengan orang lain. Ya, jadi ini yang sangat penting di dunia kerja, ya, menjalin hubungan baik dengan rekan kerja, pelanggan atau mitra bisnis. Jadi kemampuan-kemampuan ini wajib kita miliki, ya, di dalam social skill, ya, karena ini merupakan keterampilan yang sangat berguna dalam berbagai aspek kehidupan di lingkungan kerja, pribadi maupun situasi sosial lainnya. Kemudian indikator yang ketiga adalah kepekaan terhadap konflik. Ya, kepekaan terhadap konflik ini adalah
kepekaan terhadap pertikaian antara pihak-pihak yang berusaha memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, otoritas, status, kekuasaan, dan lainnya. Nah, jadi tujuan dari konflik itu bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tapi juga untuk mendominasi pesaing dengan ancaman atau kekerasan. Nah, jadi tahapan konflik ini melibatkan prakonflik, ya, kemudian prakonflik atau ketidaksesuaian tujuan antara pihak-pihak yang menyebabkan ketegangan dan keinginan untuk menghindari suatu kontak satu sama lain, kemudian konfrontasi, kemudian atau konflik semakin terbuka, ya, kemudian krisis, puncak konflik dengan tingkat ketegangan dan kekerasan yang sangat tinggi, kemudian yang keempat akibat dari konflik tersebut, ya, kemudian yang kelima pasca konflik, yaitu konfliknya selesai dengan berkurangnya ketegangan dan normalisasi hubungan antar pihak-pihak. Nah, jadi kita juga wajib memiliki kemampuan penyelesaian konflik, ya, dengan berbagai metode. Nah, silakan bisa dibaca, ya. Yang pertama, avoidance or exit, ya, mengakhiri hubungan atau meninggalkannya, atau tidak ikut campur, ya, karena keterbatasan kekuatan. Kemudian consertion atau menerapkan keinginan pihak yang bersengketa pada pihak lain. Kemudian negotiation, ya, atau bernegosiasi, menyelesaikan konflik tanpa melibatkan pihak ketiga. Conciliation atau konsiliasi, menyatukan pihak yang bersengketa untuk bersama-sama menilai konflik dengan tujuan penyelesaian. Dan yang terakhir, mediasi atau mediation, dibantu oleh pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa agar mencapai kesepakatan. Kemudian indikator yang terakhir di materi sosial kultural itu adalah empati, ya. Empati itu adalah kemampuan untuk memahami perasaan orang lain dan dapat menolong tindakan yang sesuai. Nah, jadi empati itu menyoroti beberapa variasi istilah. Jadi yang pertama, kemampuan untuk menerapkan diri di mana dia berada. Kemudian suatu bentuk inferensi psikologis yang kompleks, ya, dia bisa melibatkan pengamatan, ingatan, pengetahuan, dan penalaran. Kemudian respon afektif, ya, yang lebih tetap terhadap situasi orang lain daripada diri sendiri. Kemudian respon emosional yang berorientasi pada orang lain, ya. Kemudian empati memiliki aspek kognitif dan afektif, ya. Jadi untuk empati kognitif itu berhubungan dengan keadaan mental orang lain yang mungkin tidak langsung diamati, ya. Di sini perbedaan kunci antara kedua jenis empati ini adalah sudut pandang yang kita lihat, ya, sudut pandang yang kita lihat dan memahami perasaan yang dirasakan oleh orang lain. Nah, jadi untuk materi kompetensi sosiokultural, ya, kita sudah selesai, ya. Ada 4 indikator, bisa dibaca, ya, bisa diulang. Kemudian untuk materi wawancara, ya, ini juga ada. Nah, jadi tes wawancara ini dilakukan secara online, ya. Nanti pada soal CAT akan muncul, ya. Di sini mengukur, ya, tes wawancara ini mengukur nilai kualitas moral dan etika peserta seleksi P3K. Wawancara tertulis dirancang untuk mengukur 5 aspek kunci, ya. Jadi ada 5 aspek kunci yang diukur di dalam materi wawancara ini, ya. Jadi yang pertama itu untuk mengukur nilai kejujuran, ya, kejujuran yang mengacu pada kemampuan seseorang untuk bicara bertindak dengan jujur tanpa menyembunyikan, ya, atau berbohong, ya, atau memberikan informasi yang menyesatkan. Nah, jadi kejujuran. Kemudian yang kedua, komitmen. Komitmen ini adalah menilai sejauh mana seseorang memiliki keterikatan dan dedikasi terhadap nilai-nilai atau tujuan tertentu. Nah, jadi komitmen itu tadi. Kemudian untuk mengukur yang ketiga, keadilan, ya, untuk mengukur pandangan seseorang terkait dengan prinsip keadilan dan kesetaraan, serta bagaimana mereka mengambil keputusan dalam konteks moral yang melibatkan pilihan-pilihan yang adil, ya. Jadi tidak istilahnya tidak berat kepada satu kubu, ya, istilahnya dia bersifat netral, ya, atau adil. Kemudian untuk menilai aspek yang keempat yaitu etika. Etika itu adalah kesadaran
individu terhadap prinsip-prinsip, ya, apakah mereka menerapkannya dalam perilaku sehari-hari, terutama konteks profesional atau organisasional. Nah, jadi lebih ke arah attitude, ya, sikap etika itu, ya, di dalam konteks profesional atau organisasional. Kemudian yang terakhir, dia untuk mengukur nilai atau aspek kunci dari kepatuhan. Nah, jadi kepatuhan ini yang dinilai adalah penilaian terhadap tingkat ketaatan seseorang terhadap norma-norma, aturan, atau nilai-nilai yang berlaku di lingkungan mereka, serta sejauh mana mereka mematuhi kode etik atau peraturan yang berlaku. Nah, jadi kepatuhan ini lebih ke arah ketaatan atau kepatuhan dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah, ya. Jadi itu, jadi seorang pegawai itu wajib memiliki 5 aspek kunci ini, ya. Nanti akan muncul di soal CAT pada saat tes P3K jabatan fungsional guru, ya. Jadi itu. Nah, jadi sudah kita bahas, ya, sudah kita bahas materi kompetensi yang berhubungan dengan manajerial, sosial, kultural, dan wawancara, ya. Jadi itu. Jadi untuk contoh soal, ya, contoh soal tes, ya, itu saya memiliki beberapa referensi, ya, soal tes itu yang tahun lalu, ya. Jadi soal tes P3K tahun lalu untuk tryout-nya itu contoh soalnya ini saya punya contohnya, jadi nanti saya akan sertakan linknya agar bisa di-download, ya, agar bisa dipelajari untuk Bapak Ibu, ya, belajar di rumah, ya, sebagai bahan referensi untuk belajar. Nah, di sini dari sumbernya itu sudah ada, ya, dari TikTok M Ngadi, ya. Di sini saya juga dapat bahannya dari teman, ya. Jadi nanti akan saya share, akan saya upload linknya, akan saya sertakan di deskripsi. Jadi itu. Nah, di sini ada untuk tryout, ya, untuk P3K, ya, yang tahun lalu. Semoga tahun ini juga sama, ya. Jadi bisa jadikan bahan untuk referensi belajar untuk Bapak Ibu belajar di rumah, ya. Jadi itu. Nah, sekian penjelasan dari saya, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan berkomen di kolom komentar, kita sharing sama-sama, ya. Terima kasih. Selamat belajar, selamat menghadapi tes P3K jabatan fungsional guru tahun 2024, ya. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal dan semoga di tahun 2025 semuanya menjadi ASN. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.